Saya Susan Lumingkewas, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Saat ini saya akan mempresentasikan proses Sistem Material Requirement Plan atau MRP. Prosedur Sistem Material Requirement Plan atau MRP terdiri atas 4 proses. Yang pertama, proses netting. Yang kedua, proses loading. Yang ketiga, proses offsetting. Dan yang keempat, proses explosion. Proses netting merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih, di mana nilainya adalah selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, atau yang ada dalam persediaan dan yang sedang dipesan atau tinggal menunggu jadwal penerimaan. Proses loading atau load sizing merupakan teknik guna menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk setiap item bahan atau material. Di sini, proses loading sangat berperan penting dalam perencanaan kebutuhan bahan, terutama pada perusahaan yang memiliki keterbatasan fasilitas atau ruang. Selanjutnya, ukuran lot dikaitkan dengan besarnya ongkos-ongkos persediaan, sebut saja seperti ongkos pengadaan barang atau ongkos setup, ongkos simpan, biaya modal, dan harga barang itu sendiri. Dalam suatu proses MRP, terdapat berbagai macam penentuan teknik load sizing yang diterapkan, sebab proses loading ini merupakan salah satu fundament yang penting dalam suatu sistem rencana kebutuhan bahan. Pemakaian serta pemilihan teknik-teknik load sizing yang tepat sesuai dengan situasi perusahaan akan sangat membantu dan mempengaruhi efektifan dari rencana kebutuhan bahan, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Terdapat 10 alternatif yang digunakan dalam menentukan ukuran lot. Pertama, fixed order quantity, yaitu pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan tetap karena keterbatasan akan fasilitas. Misalnya kemampuan gudang, transportasi, kemampuan supplier, dan pabrik. Kedua, lot for lot, yaitu pendekatan menggunakan konsep atas dasar pesanan diskrit dengan pertimbangan minimasi dari ongkos simpan. Jumlah yang dipesan sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Ketiga, list unit cost, yaitu pendekatan menggunakan konsep pemesanan dengan ongkos unit perkecil, di mana jumlah pemesanan ataupun interval pemesanan dapat bervariasi. Keputusan untuk pemesanan didasarkan pada ongkos per unit terkecil sama dengan ongkos pesan per unit ditambah ongkos simpan per unit. Keempat, economic order quantity, yaitu pendekatan menggunakan konsep minimasi ongkos simpan dan ongkos pesan. Ukuran lot tetap berdasarkan hitungan minimasi tersebut. Kelima, period order quantity, pendekatan
menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar dapat dipakai pada periode bersifat permintaan diskrit. Teknik ini dilandasi oleh metode EOKI. Dengan mengambil dasar perhitungan pada metode pesanan ekonomis, maka akan diperoleh besarnya jumlah pesanan yang harus dilakukan dan interval periode pemesanannya adalah setahun. Keenam, part period balancing, yaitu pendekatan menggunakan konsep ukuran lot ditetapkan bila ongkos simpannya sama atau mendekati ongkos pesannya. Ketujuh, fixed period requirement, yaitu pendekatan menggunakan konsep ukuran lot dengan periode tetap, di mana pesanan dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu saja. Besarnya jumlah pesanan tidak didasarkan oleh ramalan, tetapi dengan cara menggunakan penjumlahan kebutuhan bersih pada interval pemesanan dalam beberapa periode yang ditentukan. Kedelapan, list total cost, yaitu pendekatan menggunakan konsep ongkos total akan diminimasikan apabila untuk setiap lot dalam suatu horizon perencanaan hampir sama besarnya. Hal ini dapat dicapai dengan memesan ukuran lot yang memiliki ongkos simpan per unitnya hampir sama dengan ongkos pengadaannya atau unitnya. Ongkos total sama dengan ongkos simpan ditambah ongkos pengadaan. Kesembilan, Wagner-Wittin, yaitu pendekatan menggunakan konsep ukuran lot dengan prosedur optimasi program linear bersifat matematis. Pada prakteknya, ini sulit diterapkan dalam MRP karena membutuhkan perhitungan yang rumit. Fokus utama dalam penyelesaian masalah ini adalah melakukan minimasi penggabungan ongkos total dari ongkos setup dan ongkos simpan, dan berusaha agar ongkos setup dan ongkos simpan tersebut mendekati nilai yang sama untuk kuantitas pemesanan yang dilakukan. Kesepuluh, silver mean, yaitu menitik beratkan pada ukuran lot yang harus dapat meminimumkan ongkos total per period, di mana ukuran lot didapatkan dengan cara menjumlahkan kebutuhan beberapa periode yang berturut-turut sebagai ukuran lot yang tentatif atau bersifat sementara. Penjumlahan dilakukan terus sampai ongkos totalnya dibagi dengan banyaknya periode yang kebutuhannya termasuk dalam ukuran lot tentatif tersebut meningkat. Besarnya ukuran lot yang sebenarnya adalah ukuran lot tentatif terakhir yang ongkos total periodenya masih menurun. Proses offsetting berguna untuk menentukan waktu dilakukannya kegiatan pemesanan sehingga upaya untuk memenuhi tingkat kebutuhan bersih bisa segera tercapai. Proses explosion merupakan sebuah perhitungan kebutuhan tiap item di mana perhitungannya menilai tingkat yang lebih rendah dari struktur produk yang tersedia. Perhitungan ini juga didasarkan atas rencana pemesanan yang sebelumnya telah disusun pada proses offsetting. Demikianlah presentasi mengenai proses sistem MRP. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.